Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada hari Kamis, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, bait 1 dan 2. Di saat ini kuangkat tembang. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat dimohon duduk. Masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 92, bait 1 dan 2, Di Atas Bukit yang Sepi.
Dan sekarang tiba waktunya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, di Kamis ini, di saat kami bersama-sama beribadah dalam rangka kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami mensyukuri atas semua nikmat kasih karunia-Mu itu. Kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, sungguh Kau nyatakan melalui pengalaman hidup kami dan pengalaman gerejawi kami, ketika kami bersama-sama mengikuti seluruh kalender gerejawi hingga saat ini, kami bisa menikmati di saat kami bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh ini adalah kuasa Allah yang Kau nyatakan kepada kami semua, bahwa Allah yang mengasihi manusia di dalam diri Yesus Kristus sudah Kau nyatakan untuk naik ke surga. Dan itu mengingatkan kami saat ini bahwa kasih Allah itu sungguh nyata. Kasih Allah itu sungguh tak terbatas, bahwa Allah yang kami sembah, yang kami puja adalah Allah yang mengasihi kami. Melalui pengorbanannya, kebangkitannya hingga Dia naik ke surga pada saat ini yang kami peringati. Sungguh itu mengingatkan kami supaya kami betul-betul setia dan taat kepada Allah yang kami sembah dan kami percaya itu. Namun Tuhan, karena kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, seringkali kami gagal untuk bisa mentaati, untuk setia kepada Allah yang kami sembah, kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu kami mohon ampun atas setiap kegagalan kami dan ketidakberdayaan kami, juga atas setiap dosa-dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk merenungkan, mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu yang lebih setia dan taat kepada Allah, Allah yang sudah setia kepada kami umat-umat-Nya. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 21. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan untuk jemaat semua. Demikian firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini sudah 40 hari kita memasuki Minggu Paskah. 40 hari dan 10 hari lagi kita bersama-sama akan merayakan Pentakosta. Maka mulai tanggal 21 malam nanti kita akan ada doa 10 hari ya, menyambut Pentakosta, menyambut turunnya Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita lihat bersama apa
pelajaran yang penting bagi kita untuk menjadi dasar kehidupan kita. Berbicara tentang kemuliaan, itu sangat dekat dengan kata kekuasaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan pada umumnya di dunia ini, seseorang itu akan berusaha dengan berbagai cara untuk meraih atau mendapatkan kekuasaan. Mengapa demikian? Karena ketika ada kekuasaan, pasti akan selalu ada kemuliaan. Gitu ya. Itulah yang terjadi di dunia ini. Orang yang punya kekuasaan itu lebih sering akan dimuliakan, ditinggikan, dihormati. Orang yang punya kuasa itu akan mudah dihormati, ditinggikan. Gitu ya. Dan saat ini kita memperingati Yesus yang dimuliakan dalam peristiwa kenaikannya ke surga. Setelah dia mengalami penderitaan, kematian, kebangkitan, kemudian kemuliaannya dalam kenaikannya ke surga. Ia memiliki kuasa di atas bumi dan di bawah langit ini. Tapi kita akan melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah model kemuliaan dan kuasa Tuhan Yesus yang kita peringati ini sama dengan kemuliaan kekuasaan yang ada di dunia ini. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di teks yang sudah kita baca ini adalah wajah kekuasaan kemuliaan yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia ini. Allah di dalam Yesus Kristus itu memberikan teladan kepada kita semua, kepada manusia yang ada di dunia ini, bagaimana kemuliaan dan kekuasaan itu bukan diraih dengan berbagai cara atau menghalalkan dengan cara apapun. Gitu ya. Dan kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga ini adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Allah telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan yang tertinggi kepada Yesus, yang dia adalah sang kepala gereja, kepala atas jemaat. Allah mendudukkan Yesus Kristus itu di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan inilah kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Maka Allah sebenarnya menjamin bahwa Yesus itu akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus untuk selama-lamanya. Kalau di ayat yang ke-21 kita memahaminya seperti itu. Dengan kata lain sebenarnya Allah ingin mempromosikan, mendemonstrasikan Yesus untuk menduduki tempat yang paling tinggi, yang paling terhormat. Dan itulah kekuasaan yang tertinggi yang tidak bisa ditandingi dengan kekuasaan apapun di dunia ini. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi Allah lah sebenarnya yang menjamin kekuasaan dan kemuliaan Yesus itu, baik di bumi maupun yang ada di surga. Yesus tidak meraih kekuasaan, kemuliaan itu dengan tipu muslihat, tetapi Allah yang memberikannya. Yesus hanya tunduk melakukannya, termasuk tunduk menjalani penderitaan, penyaliban, dan kematian. Karena ketundukan itu, justru Allah lah mendemonstrasikan kemuliaan dan kekuasaan dirinya di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buah karya kemenangan Yesus atas maut serta kenaikannya ke surga itu sebenarnya telah menjadikan Kristus sebagai kepala gereja dari segala yang ada. Dia juga sebagai kepala atas segala makhluk yang berakal, namun juga yang baik dan yang jahat, malaikat dan setan sekalipun. Kristus itu berkuasa atas semuanya, berkuasa atas dunia dan alam semesta ini. Maka itulah Allah yang kita sembah dan kita percaya. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam tulisannya, dalam suratnya ke jemaat Efesus ini, menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen itu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah dengan benar,
supaya iman kita itu tumbuh menjadi iman yang kokoh dan kuat. Karena apa? Karena dengan iman yang kokoh dan kuat, orang Kristen itu mampu melewati setiap pergumulan kita, pergumulan hidup kita, dan kita akan memperoleh kemenangan dengan pertolongan Tuhan. Kalau kita memperoleh kemenangan dengan pertolongan Tuhan, itu artinya bahwa kekuasaan Allah, kemuliaan Allah itu semakin nyata di dalam kehidupan manusia. Selain itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, iman yang kokoh itu juga mendorong orang Kristen untuk menjadi saksi Allah. Karena ketika Yesus naik ke surga, di firman Tuhan di introitus tadi, ketika Yesus mau naik ke surga, dia memberi tugas, mendelegasikan tugas pewartaan Injil itu kepada para murid. Jadi dia tidak lagi melakukannya sendiri bersama-sama para murid, tetapi mendelegasikan itu kepada para murid, termasuk kepada kita yang hidup pada zaman ini. Kalau setiap orang Kristen itu menjalankan tugas itu sebagai saksi Kristus, kita mewartakan kekayaan kemuliaan Allah dan kuasa Allah yang telah membebaskan kita dari dosa dan kuasa maut. Itu artinya bahwa kita semakin tahu, semakin ngerti benar bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sudah punya kuasa mengalahkan segalanya. Dia yang sudah dimuliakan, dia yang sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan kita nanti akan datang bersama-sama untuk bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam peristiwa ini, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini adalah waktu yang tepat untuk kita melihat diri kita, mengukur seberapa besar, tinggi dalam iman kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Imanku sebesar apa? Iman teman saya, jemaat yang lain sebesar apa? Tuhan yang tahu dan kita yang tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Oleh karena itu saatnya pada saat ini, apalagi dalam kondisi di pandemi COVID-19 ini, mari kita kembali melihat dan miliki iman yang kokoh itu kepada Allah. Allah yang di dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan iman yang kokoh itu, mari kita tunjukkan cara hidup dengan berpengharapan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Berpengharapan hanya kepada Dia yang selalu memberikan apa? Memberikan kehidupan yang lebih baik untuk setiap umatnya, untuk setiap umat-umatnya yang percaya. Dia tidak berjanji laut akan menjadi tenang, tetapi dia berjanji untuk memberi kemampuan kita untuk mengarungi lautan yang penuh dengan badai. Jika demikian, kita mampu mengarungi badai-badai itu, maka kekuasaan dan kemuliaan Allah itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan di bumi dan di surga. Dan itu sudah Kau nyatakan kepada kami, terutama adalah kepada orang-orang yang percaya, yang mengimani akan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena ketika kami mengimani Allah di dalam Yesus Kristus, kami juga mampu melihat karya-Mu yang begitu besar, bahwa kekuasaan dan kemuliaan itu diawali dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitan hingga kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh ini sebenarnya menjadikan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk punya pengharapan yang tidak mudah goyah, karena Allah yang kami sembah dan kami percayai, Allah yang betul-betul memiliki kuasa dan kemuliaan baik di surga maupun di bumi, baik di bumi maupun di surga, yang tidak pernah ditandingi dengan apapun. Dan kami mengimani juga percaya bahwa ketika Allah memuliakan Tuhan Yesus Kristus dengan mendudukkannya di sebelah kanan Allah Bapa,
Itu artinya bahwa itu pun menjanjikan kepada kami bahwa kehidupan kekal ada di dalam hidup kami ketika kami terus setia dan taat kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Tuhan menguatkan dan mengokohkan iman kami supaya kami terus percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus hingga akhir hayat hidup kami. Inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225, bait 1, 2, dan 4, Berkereta Awan Putih. Tiba saatnya kita akan datang kepada Tuhan membawa setiap pergumulan doa kita dan bangsa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali datang kepadamu. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami terus punya pengharapan kepada Engkau. Pengharapan yang besar hanya kami letakkan kepada Engkau supaya Engkau campur tangan untuk setiap situasi dan kondisi bangsa kami ini. Kami rindu situasi ini cepat berlalu, badai ini cepat berlalu, sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, terkhusus Bapak Presiden, dan juga para pemimpin yang ada di tingkat atau level yang paling rendah. Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, kesabaran bagi mereka untuk menentukan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan bangsa kami melawan virus corona ini. Dan Engkau selalu memberi kekuatan kesehatan kepada mereka. Jauhkan dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok dari setiap situasi dan kondisi seperti ini. Dan kami juga terus berdoa untuk setiap pasien yang sudah terkena virus corona ini dan saat ini masih dalam perawatan. Tuhan, tolonglah mereka, jamahlah mereka, karena kuasa-Mu lah yang mampu menyembuhkan mereka melalui perawatan dokter, suster, perawat, dan juga melalui peralatan, juga obat-obatan yang diminum. Kiranya semuanya itu ada dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan Engkau mampu memberikan kasih-Mu untuk menyembuhkan mereka. Jika memang waktu yang tepat di lain kehendak-Mu, di luar kehendak-Mu mereka harus menghadap ke tahta-Mu. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarganya. Begitu juga kami menyerahkan untuk setiap orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan. Mereka memerlukan pemantauan khusus
baik orang-orang yang sudah terlihat gejala ataupun yang tidak. Kami memohon juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Terkhusus kami berdoa untuk bagi para tenaga medis, dokter, perawat, yang mereka ada di garis depan, di garda depan untuk memerangi virus corona ini. Mereka berkorban waktu, tenaga, bahkan mengorbankan nyawa mereka, keluarga mereka, untuk memberikan perawatan, memberikan pendampingan yang terbaik, memberikan pengobatan yang terbaik. Tapi kami mohon juga Tuhan, Engkau selalu memberikan proteksi bagi mereka. Engkau juga selalu melengkapi mereka dengan perlengkapan-perlengkapan diri. Dan Engkau juga senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, semangat bagi mereka. Karena tanpa mereka, para pasien, orang-orang yang terpapar, mereka sulit untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Engkau mengirimkan mereka, para tenaga medis ini, untuk menjadi penolong, menjadi penyelamat. Oleh karena itu kami mohon Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa bagi para penggali kubur, yang mereka juga terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik sekalipun ketika mereka membawa jenazah dan akan menguburkan. Banyak tantangan yang terjadi di lapangan, di masyarakat. Tapi mereka tidak kenal menyerah. Oleh karena itu kami mohon Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kami menyerahkan semua itu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan begitu juga Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk upaya pencegahan, penyebaran, dan pemutusan mata rantai COVID-19 ini, supaya dapat terlaksana dengan baik. Dan semua jajaran masyarakat, semua lini masyarakat memiliki kesadaran untuk mendukung program ini, supaya bisa hidup dengan penuh sehat, menjaga kesehatan, ketahanan tubuh, dan kebersihan diri. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri yang menjaga keamanan. Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran bagi mereka. Begitu juga untuk kebutuhan seluruh masyarakat yang mungkin saat ini banyak masyarakat Indonesia, orang-orang Indonesia yang harus kehilangan pekerjaan, atau sebagian waktu harus bekerja dan sebagian waktu harus menganggur dan tinggal di rumah, dan sulit untuk memenuhi kebutuhan dengan kategori cukup atau lebih. Tapi kami memohon kepadamu, Engkau adalah Allah kami, sumber dari segala sesuatu, sumber dari berkat. Dan hanya kepadamu lah kami memohon untuk selalu memberkati dan memelihara kehidupan kami, kehidupan orang-orang tersebut. Begitu juga untuk segala perusahaan, kantor, PT, dan semuanya ya Tuhan, yang mereka mempekerjakan banyak orang, dan mereka mungkin harus memberhentikan beberapa karyawan, dan harus juga menyeleksi karyawan yang harus masih tetap bekerja dan harus diberhentikan sementara waktu. Tapi kami mohon Tuhan, ulurkan kebijaksanaan, roh kebijaksanaan bagi mereka, bahwa dengan semua itu Engkau juga tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu memberikan berkat juga bagi setiap kantor atau perusahaan, supaya mereka tetap bisa beroperasional, menjalankan operasionalnya dengan campur tangan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk perpanjangan masa belajar di rumah bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah, dan mereka harus melakukannya, proses belajar semuanya dengan online. Kami mohon juga Tuhan campur tangan, Tuhan berikan semangat, supaya justru dengan cara ini anak-anak-Mu semakin bisa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas belajarnya, dan akhirnya pun bisa bersama-sama dengan orang tua juga didukung oleh mereka untuk meraih kesuksesan di dalam belajarnya. Dan kami mendoakan seluruh keluarga, terutama di Jemaat Semarang II. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan kami semua satu persatu. Tuhan campur tangan untuk setiap pergumulan hidup kami. Tuhan menyemangati kami terutama dalam situasi dan kondisi saat ini.
Kami rindu kami bersatu bersama lagi, beribadah bersama Tuhan di gedung gereja, di rumah Tuhan ini. Tapi Tuhan, kami tahu waktu Tuhan bukan waktu kami, karena Engkau segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, ini adalah bagian dari rancangan dan rencana-Mu untuk memberi pelangi yang lebih indah dalam kehidupan bangsa kami, terutama untuk kami juga yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur atas berkat yang sudah kita terima dengan memberikan persembahan. Dan persembahan ini akan kita masukkan di dalam amplop putih dengan bertuliskan persembahan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis 21 Mei 2020. Dan kita akan memasukkannya di kotak yang sudah disediakan oleh gereja di setiap minggu, paling lambat di akhir bulan Mei ini. Dan mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan untuk mengarahkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita yang Benar. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti kita juga akan menutup ibadah ini dan diakhiri dengan doa Bapa kami melalui pujian. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami wujudkan di dalam persembahan. Walau ini tidak sebanding dengan berkat yang kami terima, tapi kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan ketulusan hati kami. Terutama di situasi dan kondisi saat ini, kami yakin tidak mudah bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu, untuk terus mengupayakan diri, untuk memperoleh dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kami mau belajar, biarlah Tuhan sendiri yang melihat hati kami. Dan kami juga percaya bahwa persembahan yang Kau sucikan ini dapat menjadikan pekerjaan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan semakin Kau nyatakan. Dan melalui setiap pelayanan yang kami lakukan di jemaat ini, kiranya ini juga menjadi semangat bagi kami untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, begitu juga bagi mereka yang belum mampu memberikan persembahan. Kami percaya dengan kasih-Mu yang luar biasa, Engkau pun akan memberkati kami semua.
majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan roh hikmat, kebijaksanaan yang hanya dari Tuhan. Dan biarlah persembahan ini sungguh kami gunakan dan mencukupi untuk setiap kebutuhan pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu ini. Kami percaya kuasa-Mu, tangan-Mu tidak lebih panjang dari yang lain, karena melalui tangan-Mu itulah kami bisa dipelihara, kami bisa diberkati oleh Tuhan. Jika kami akan mengakhiri ibadah ini, ketika kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kami siap dalam waktu 10 hari ini, kami akan merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan di 10 hari ini kami bersama-sama akan menyatukan hati kami di dalam doa 10 hari, mulai malam nanti. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kami, dan seruan kami, kesatuan doa kami, terutama untuk bangsa dan negara kami, kiranya itu menjadi satu ungkapan kami, permohonan kami kepada Tuhan. Bahkan juga gereja-gereja yang lain, umat percaya semua berseru kepadamu untuk memohon pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Dan kami juga memohon kepada Tuhan untuk selalu memberikan semangat kepada kami untuk melalui kehidupan ini. Dan kami mengakhiri doa kami ini dengan menaikkan doa Bapa kami yang kami naikkan melalui pujian kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mundur dari ibadah ini. Kita melanjutkan aktivitas dan hidup kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dengan terus punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan masing-masing jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, bait yang pertama. Ya Tuhan, bimbing aku.